Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita bergabung hari ini hari Senin pas jam 5.00 saudara. Nah Bapak Ibu, doa saya buat Bapak Ibu semuanya pasti dalam keadaan sehat sempurna dan kehidupan sehari-hari diberkati Tuhan. Meskipun kita masih dalam lembah kekelaman, namun satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengawali kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami butuh akan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh akan berkat Tuhan yang akan kami terima melalui renungan pagi ini Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka di dalam Yosua pasal pertama ayat 9. Firman Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mengambil satu topik, yaitu penyertaan Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti menyertai setiap orang percaya. Namun di dalam kenyataan hidup kita, apakah ungkapan itu hanya sebuah slogan saja atau sebuah pengalaman yang nyata yang kita alami dalam kehidupan kita? Apakah penyertaan Tuhan benar-benar kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita? Ataukah hanya sebuah keyakinan tanpa pengalaman? Pagi hari ini satu pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah supaya penyertaan Allah terwujud dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan boleh hadir dalam hidup kita? Saudara, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan supaya janji penyertaan Allah boleh terwujud dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, meneguhkan hati. Bagaimana bahaya dan tantangan yang menghadang kita, maka kita harus meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan, menguatkan hati kita kepada Tuhan. Karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pasti kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita menguatkan hati kita kepada Tuhan, maka di situ tidak ada kelemahan, di situ tidak ada keputusasaan, dan di sana tidak ada tawar hati. Saudara, inilah hal yang pertama boleh terwujud penyertaan Tuhan ketika kita meneguhkan hati kita. Janganlah kita cepat menyerah dan putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Pada saat tantangan, pada saat ada masalah, hadapi sampai kita melihat tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, menguatkan hati kita kepada Tuhan dikala kita menghadapi tantangan masalah yang sangat berat. Jangan sampai engkau kecewa, sebab kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti menyertai atas hidup kita. Ketika kita meneguhkan hati kita, maka disitulah kita merasakan janji penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, godaan dan tantangan yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini supaya jangan sampai menyembah kepada ilah Allah lain saudara. Tuhan mengingatkan bagaimana bangsa ini keluar dari tanah Mesir, penyertaan yang begitu sempurna boleh terjadi atas bangsa ini. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai kita tergoda dengan ilah-ilah lain dan melupakan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah satu pesan Tuhan kepada bangsa ini
dan penyertaan Tuhan akan kita rasakan, akan kita alami di dalam kehidupan kita jika hidup kita tetap berkenan di mata Tuhan, berkenan kepadanya dan tidak hidup di dalam dosa. Ada banyak orang Kristen yang tidak merasakan penyertaan Tuhan, meskipun mereka nampaknya beribadah kepada Allah, karena kehidupannya mereka tetap hidup di dalam dosa dan melanggar akan ketetapan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan kalau kehidupan sehari-hari selalu hidup di dalam dosa? Nipu tetap nipu, kasar tetap kasar, dendam tetap dendam. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan boleh kita terima bagaimana penyertaan Tuhan kita rasakan ketika hidup kita bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya saudara, ketika kita menjaga hati, hidup kita berkenan di mata Tuhan. Wow, indah sekali saudara. Saudara akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudara, bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan boleh terwujud dalam hidup kita. Jangan lupa pada perkataan firman Tuhan. Jangan lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah firman itu. Artinya saudara, ketaatan dan kepatuhan kepada firman Tuhan akan sangat berpengaruh pada penyertaan Allah. Melalui program renungan pagi ini yang sangat sederhana akan membimbing saudara bagaimana kebenaran firman Tuhan akan membawa kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tiga kebenaran ini membuat penyertaan Tuhan boleh terwujud dalam hidup kita. Satu hal Bapak Ibu, doa saya buat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. Hidup ini bukan untuk ditakuti, tapi hidup ini adalah untuk kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan dialami oleh orang yang teguh hatinya, menjaga kekudusan dan tetap taat pada firman-Nya. Kalau tiga hal ini kita punya, maka saudara akan merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita hadapi kehidupan masalah tantangan bersama dengan Tuhan. Tak kala kita tidak bisa berjalan, Tuhan menggendong saudara. Tuhan akan menggantikan posisi kita dan Tuhan akan melanjutkan itu semua. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur penyertaan-Mu selalu kami harapkan. Penyertaan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan keteguhan iman kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-Mu. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Diberikan kekuatan yang ekstra, diberikan kemampuan, bahkan kuasa untuk kami menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberikan keteguhan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, kami akan menjaga kekudusan dalam hidup kami. Dan akhirnya kami boleh berjalan taat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang sejati turun atas umat-Mu, sehingga kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menopang kami. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menyertai dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi hari ini, kami percaya hanya tangan Tuhan yang kuat yang mampu akan menopang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Tuhan berkati umat-Mu yang sebentar akan bekerja, yang sebentar akan usaha, yang sebentar akan melakukan segala kegiatan sehari-hari, termasuk kami akan menghantar anak-anak kami pergi ke sekolah. Tuhan berkati, Tuhan berikan perlindungan buat anak-anak kami, jadikan mereka semua sukses, jadikan mereka semua berhasil di dalam dunia pendidikan. Apa yang menjadi rencana Tuhan buat anak-anak kami diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat, jangan takut, jangan bimbang ya saudara, bahwa Tuhan tetap menyertai atas hidup kita. Apapun bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang arahkan hatimu, kembali mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.